Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala taqammadallahu birahmati wa ridwani amin. Doaun utawi kiku mertelakan doa. Yukalu ten ucapaken apa isu doa indah hitamil majlisi indalem nalikani mungkasi nggon lungguh. Doa ini dibaca ketika kalian selesai kajian kitab atau kajian Al-Quran ya, atau kajian tafsir atau kajian kitab-kitab lainnya, atau doa ini dibaca ketika kalian selesai pengajian ya, atau perkumpulan. Doanya ini: Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma naddim ahwalana wa hassin af'alana wa hallisna min alamil faqri wad dhulli wa asimna minal bala'i wal waba'i wat ta'uni wa min syururil a'da'i was sayatini wan nafsil ammarati bisu'. Amin. Allahumma yassir lana al-intidhama fi jami'il umuri ad-diniyati wad dunyawiyati wa hassil muradana bil khair. Amin. Allahumma ba'idna minas syarri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala'i wa darkis shiqa wa su'il qada' wa samatatil a'da' ya muhawwilal khawli wal ahwali hawwilha lana ila ahsani halin. Allahumma ya kasiran nawali wa ya khaliqa jami'il af'ali wa fikna liniyatil khair fi jami'il aqwal wal afwal. Amin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub waqtan naz'i imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairay dunya wal akhirati innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Sekarang kami maknai biar tambah mantap untuk memakai doa ini ya, ketika kalian selesai membaca selesai kajian hataman kitab atau kajian Al-Quran atau selesai pengajian. Alhamdulillah tawi cekapiani puji lillahi iku tetap kanggo Allah, Rabbil alamina kang mangirani wong alam kabeh. Rabbil alamina kang mangirani wong alam kabeh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wal akibatu tawi pungkasan kang bagus lil muttaqina iku kanggo pira-pira wong kang takwa. Jawaban akhir yang bagus yaitu hanya bagi orang-orang yang bertakwa atau orang yang takut kepada Allah. Wassalatu tawi rahmat takdim wassalamulan keselamatan ala rasulina iku muga-muga tetep ingatasi Gusti kita Muhammadin rupani Nabi Muhammad wa alihi lan ingatasi pira-pira keluargane Nabi Muhammad wa sahbihi lan pira-pira sahabati Nabi Muhammad ajmaina hale sekabehane. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasul kita yakni Nabi Muhammad dan para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Allahumma tu ya Allah naddim muga-muga ngeruntutaken panjenengan ahwalana ing pira-pira tingkah kita, wasin lan muga-muga bagusaken panjenengan af'alana ing pira-pira penggawi kita, wahallis lan muga-muga nyelametaken panjenengan na ing kita min alamil fakri saking loroni fakir wadulli lan inung. Allahumma naddim ahwalana ya Allah, aturlah segala tingkah laku kami, wahassin af'alana dan perbaikilah perbuatan kami, wahallisna min alamil fakri waddulli dan selamatkanlah kami dari pedihnya kefakiran dan kehinaan. Amin amin. Mari kita amini biar biar kita itu juga ikut terdoakan dengan adanya
kajian hataman makna kitab Turatun Nasihin ini. Jadi siapapun yang menyimak kajian hataman makna kitab Turatun Nasihin ini juga ikut didoakan. Baik penbaca, penyimak, pengamat, terselaku, dan utamanya bagi pembaca dan juga yang mengaji kitab ini yang Waksim lan muko-muko ngrekso panjenengan na ing kita minal balai saking pilai wal wabailan penyakit kang wal wabailan penyakit wal wabailan loro kang nyebar. Nah, bisa kita maknai nyebar ya. Wat atau kang nular, wat ta'uni lan loro pagebluk, wa min sururil a'dai lan cangking, wat ta'uni lan loro pagebluk. Kemarin ada yang tanya wabak dan ta'un itu apakah beda? Ini hilaf ya. Saya jawab kemarin wabak dan ta'un itu beda. Wa min sururil adai lan cangking piro-piro oloni, piro-piro musuh, wasayatini lan piro-piro setan, wan nafsil ammaroti lan nafsu kang akeh merintai, wan nafsil ammaroti lan nafsu kang akeh merintai, bisui kelawan olo waksimna minal bala'i wal waba wat ta'uni dan lindungilah kami dari datangnya berbagai bencana, dan lindungilah kami dari penyakit yang menyebar wabah, seperti virus corona kemarin, wat ta'uni dan penyakit ta'un. Dan penyakit ta'un ini ada yang menjelaskan penyakit seperti cacar ya. Ntar lagi kami jelaskan. Dan lindungilah kami dari kejahatan musuh, dan dari wasayatini dan dari kejahatan setan, wan nafsil ammaroti, dan lindungilah kami dari nafsu yang senantiasa mengajak untuk menyuruh, yang senantiasa menyuruh dengan berbuat keburukan. Nah, ini masalah wabah. Kemarin ada yang tanya tentang penyakit wabah dan ta'un itu apakah sama. Nah, biar kita tidak salah kaprah dalam memaknai lafadz wabah dan ta'un, pemakaian kata wabah ya. Pemakaian kata wabah dan ta'un yang sering dikaitkan dengan riwayat hadis perihal tentang kejadian yang terjadi kepada sahabat Nabi, yakni Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang ketika beliau mengurungkan niatnya memasuki negeri Syam karena sedang terjadi penyebaran penyakit wabah di dalamnya di waktu itu ya. Ini kami mengutip dari kitab Abi Jamroh an Abdillah ibni Amir ibni Rabi'atah anna Umar kharaja ila Syam falamma ja'ah Sargo. Sargo itu desa terpencil yang ada di negara Syam, yang ada di ujung negara Syam berdekatan dengan negara Hijaz. Balaghahu annal waba qad waqa'a bisyam fa akhbarahu Abdurrahman ibn Aufin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tahruju firaran minhu faraja Umar bin al-Khattab min Syarqah. Yang artinya hadits ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah bahwasanya beliau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang menempuh perjalanan menuju negara Syam. Ketika sampai di desa Sargo, Sayyidina Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa di negara Syam ya, di wilayah negara Syam. Sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Sayyidina Umar bahwa Rasulullah pernah bersabda,
Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tahruju. Kata Rasulullah, bila kalian semua mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasuki. Disuruh untuk mengurungkan niatnya ya. Misalkan kita mau ke Jember, dari Lumajang mau ke Jember, ternyata sebelum nyampe ke Jember kalian sudah mendengar bahwasanya misalkan, atau ke orang Jember mau ke Surabaya, mau ke Surabaya, misalkan orang Jember mau ke Surabaya, ternyata sebelum nyampe ke Surabaya, nyampe di Pasuruan, sudah ada kabar bahwasanya di Surabaya itu sedang ada wabah yang terjadi, mewabah di daerah Surabaya, maka diurungkan niatnya untuk pergi ke Surabaya. Sama dengan ini. Tetapi kata Rasulullah, jika terjadi wabah di daerah kalian berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berbalik arah meninggalkan desa Sargoh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Sargoh itu apa? Sargoh itu adalah desa terpencil yang ada di desa ujung negara Syam yang berbatasan dengan negara Hijaz. Nah, sebagian ulama juga ada yang yang berpendapat menyamakan penyakit taun dengan wabah. Tapi pandangan ini dibantah ya oleh mayoritas ulama, dan yang membedakan kedua pengertian tersebut. Dengan artian ulama yang berpandangan bahwasanya taun dan wabah itu sama, ini dibantah oleh mayoritas ulama, termasuk yang menolak yaitu Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Menurut Imam An-Nawawi, taun itu lebih khusus ya, pengertian penyakit taun itu lebih khusus, lebih sempit. Kejadiannya itu tidak terlalu merajalela seperti wabah ya. Makanya taun itu penyakit yang sifatnya lebih khusus ya, lebih sempit dibandingkan dengan penyakit wabah. Kenapa? Karena taun itu adalah luka. Menurut Imam Nawawi, taun itu adalah luka bernanah yang muncul pada siku, ketiak, tangan, bisa jari, bisa sekucur tubuh. Luka yang muncul disertai dengan rasa pedih dan nyeri. Luka ini muncul bersama dengan rasa panas, penyakit. Istilah sekarang itu penyakit cacar ya. Ini kemarin kami tanya kepada ibu kami sendiri, itu ternyata cacar ya. Yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, ini istilah orang sekarang itu adalah penyakit cacar. Yang mana sekitar luka, kulit menghitam, memerah, menghijau, dan memerah agak ungu. Gejala lainnya, ciri-cirinya peningkatan detak jantung dan muntah-muntah. Ini istilah orang sekarang itu adalah penyakit cacar. Nah, sedangkan wabah itu pengertiannya lebih umum dan lebih luas ya. Wabah adalah penyakit taun itu sendiri. Taun itu masuk dalam kategori wabah. Bisa jenis penyakit lain atau segala jenis penyakit umum sebagaimana menurut Imam Khalil. Tetapi yang sahih menurut mayoritas para ulama, wabah adalah penyakit yang menimpa banyak orang di suatu daerah tertentu. Contohnya seperti COVID-19 atau virus corona yang terjadi pada awal 2020 di Indonesia, termasuk di negara kita sendiri, yaitu di negara Indonesia, dan di berbagai negara-negara lain. Karena waktu itu mendunia penyakit corona. Ini wabah, ini masuk kategori wabah. Lah, jenis penyakit wabah itu perlu kalian ketahui dapat berbeda-beda ya, tidak harus cacar ya. Bisa cacar, bisa penyakit-penyakit lain. Boleh jadi jenis penyakitnya adalah jenis penyakit yang belum pernah terjadi sebelumnya atau sesudahnya. Lah, ini makalah ulama. Wa qalu kullu ta'inin bawabaun wa laisa kullu wabain ta'unan wal wabau allazi waqa'a bisam fi zamani Umar kana ta'unan wa huwa ta'unu amawasin wa hiya qaryatun ma'rufatun bisam. Ulama yang membedakan dengan kedua kata tersebut menyampaikan setiap taun adalah wabah, tetapi tidak setiap wabah adalah taun. Ya, setiap
taun adalah wabah. Tetapi tidak setiap wabah adalah taun. Hanya saja wabah yang menimpa di negeri Syam di zaman Sayyidina Umar, kepemimpinan Sayyidina Umar adalah taun Amawas ya, yang dikenal dengan taun Amawas yang terjadi di wilayah negara Syam. Nah, ini yang menjadi acuannya. Makanya intinya taun dan wabah itu tidak sama. Wabah itu lebih luas kejadiannya, lebih umum, lebih luas. Tapi kalau taun itu tidak bisa terjadi pada satu orang, karena lebih sempit, lebih kecil kejadiannya itu. Makanya semoga kita diselamatkan dari dua penyakit ini ya. Amin amin. Wa min sururil a'dha'ilan saking dan dari kejahatan-kejahatan musuh, dan wasyayatini dan dilindungi dari kejahatan-kejahatan setan. Dan semoga kita semua dilindungi dari nafsu yang senantiasa mengajak untuk berbuat keburukan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma tu ya Allah yassir, ya Allahumma tu ya Allah yassir, muga-muga kampangaken panjenengan lana maring kita al intidoma ing dalani runtut fi jami'il umuri ing dalam sakabehane pira-pira perkara ad-diniyati kang bangsa agama wa dunyawiyati lan bangsa dunyo wasil lan muga-muga nekaken panjenengan muradana ingkang den karepaken kita bil khairi kelawan bagus ya Allah, mudahkanlah bagi kami untuk mengatur semua urusan agama dan semua urusan dunia, dan sukseskanlah kami dalam meraih cita-cita kami dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma tu ya Allah ba'id, muga-muga ngetuaken panjenengan naing kita minas syarri saking Allah wal isyani lan turoko. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala kejahatan dan kemaksiatan. Amin. Allahumma tu ya Allah inna satuni kula naudzuiku nyuwun lindung kula atau kita. Inna satuni kula naudzuiku nyuwun lindung sapa kita, sapa kula bika kelawan panjenengan minjutil balai saking kepailani minjutil balai saking kepailani saking kepailani pilai wadar kisiko ilan tetemu ciloko wacuil kodo ilan oloni pasten wasama tatil ada ilan pisuani piro-piro musuh. Ya Allah ya Allah ya Tuhan, ya Allah kami berlindung, ya Allah kami berlindung kepada Engkau dari berbagai datangnya bencana yang berat. Wadar kisikoi dan dari sebab datangnya kesengsaraan, dan wasuil kodok dan dari nasib buruk, wasamatatil a'dai dan dari kegembiraan musuh atas kesusahan kami atau olok-olokani musuh. Ya muhawwilal hauli hitat kang hitat kang ngupaken toyo wal ahwalilan piro-piro tingkah hawil muga-muga ngelih panjenengan halana ing tingkah kita ila asani halin maring luwih bagus tingkah ya Tuhan Maha Pengubah upaya dan segala keadaan. Rubahlah keadaan kami atau tingkah laku kami menjadi keadaan yang paling terbaik atau menjadi tingkah laku yang paling terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma tu ya Allah ya kasiron nawali hitat kang akeh peparingi wa ya halika jami'il af'ali lan hitat kang dadi akan cekapiyani piro-piro penggawi. Wafik muga-muga kula aturi paring pitulung panjenengan na ing kita liniatil khairi maring niat kebagusan fi jami'il aqwali dalam cekapiyani piro-piro pengucap wal awali lan piro-piro tingkah
Ya Allah, ya Tuhan, Maha Pemberi karunia yang banyak. Wa ya khaliqal af'ali, ya Allah, ya Tuhan, Maha Pencipta segala perbuatan. Wafiqna li niyatil khair, bimbinglah kami kepada niat yang baik. Fi jami'il aqwali wal afwal, dalam semua perkataan dan tingkah laku kami. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma tu ya Allah, salim muka-muka nyelamatakan panjenengan na ing kita, wa salim lan muka-muka nyelamatakan panjenengan dinana ing agama kita. Ya Allah, selamatkanlah kami dan selamatkanlah agama kami. Wala taslub lan ojo tetel panjenengan waktan naz'i in dalam waktu sekarat pati imanana ing iman kita. Dan janganlah engkau cabut iman kami pada saat nyawa kami dicabut. Amin amin ya rabbal alamin. Muka-muka husnul khotimah kula panjenengan kabeh sedaya, muka-muka paring husnul khotimah. Bernasib baik ya Allah, dijadikanlah orang-orang yang bernasib baik. Amin. Semua kami dan semua anak-anak turun kami. Wala tusallit lan ojo nguasaaken panjenengan alaina ing atasi kita man ing wong layau kang ora wedi sapa man ka ing panjenengan. Wala yarhamulan ora melasi sapa man na ing kita dan janganlah engkau serahkan kami kepada orang-orang yang tidak takut kepada engkau dan tidak kasihan kepada kami. Amin amin ya rabbal alamin. Warzuk lan muka-muka paring rezeki panjenengan na ing kita khairayid dunya ing luwih bagusi ing kebagusani khairayid dunya ing bagusi karuni tunyu wal akhirati lan akhirat. Innaka satuni panjenengan ala kulli syai'in qadirun iku dat kang kuwasa ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci. Dan berikanlah rezeki kepada kami berupa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatunya. Amin amin ya rabbal alamin. Muka-muka paring kita tahajud seterusnya ben muka-muka doa, dan semoga apa yang kita baca ini juga ikut mendoakan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik yang membaca, yang mengkaji, baik yang menyimak dan yang mengamati, baik yang mengkaji kitab ini. Amin amin ya rabbal alamin. Doa ini dibaca ketika kalian selesai kajian kitab, imma kitab Al-Quran, kitab kuning, atau ketika kalian selesai pengajian atau perkumpulan, bisa kalian baca doa ini. Semoga apa yang kita kaji dari kajian hataman makna kitab Turatun Nasihin ini oleh Allah senantiasa dijadikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin.